Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Sebelum kita masuk pada pembahasan kali ini, saya akan bahas keilmuan yang selama ini membawa dampak yang sangat luar biasa, baik itu bagi peserta ataupun penonton, yaitu bab sedekah. Sedekah itu seperti apa sih sebenarnya? Agar benar-benar ajaib, tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk pada materinya, saya informasikan dulu buat kamu yang ingin mengikuti kelas online eksklusif dengan tema lunas hutang, bagaimana keilmuannya yang sudah dipraktekkan banyaknya dari peserta yang sudah mendapatkan hasilnya terbayarkan dengan sangat ajaib karena mengambil dari ikhtiar langit atau jalur langit. Nah, seperti apa kelasnya? Silakan segera daftarkan diri kamu karena ini pertemuannya tidak hanya sekali, yaitu 6 kali pertemuan dengan pertemuan terjadwal, dan juga ada bonus bimbingan hingga Desember. Jadi segera manfaatkan kesempatan ini karena infaknya cuma 1 juta saja untuk 6 kali pertemuan dan bonus bimbingan sampai Desember. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanggal 4 November saya adakan seminar online dengan tema rahasia jalan kaya, mengupas tuntas tentang keilmuan magnet uang dan bagaimana juga cara prakteknya. Kemudian yang offline saya adakan di Jakarta tanggal 10 Desember. Manfaatkan kesempatan ini, ada spesial infak untuk 20 pendaftar pertama ya. Kalau nggak salah sudah 6-7 orang sudah mendaftar, jadi masih tersisa 13 kuota lagi. Jadi segera daftarkan diri kamu. Untuk pendaftarannya hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Baik teman-teman, kali ini saya akan bahas sedekah yang feedbacknya luar biasa, impactnya itu sangat-sangat luar biasa. Pertama, sebelum saya bahas tentang keilmuannya, kita harus jawab dulu nih keyakinan di luaran sana bahwa sedekah itu harus ikhlas. Ya emang benar, sepakat, di RKD juga demikian. Tapi mungkin yang sedikit berbeda definisi dari ikhlas. Ikhlas pada umumnya adalah tidak boleh berharap, tidak boleh minta balasan. Pada umumnya ya. Tapi saya jelaskan detail di kelas, saya sampaikan di sini juga bahwa ikhlas itu definisinya atau artinya tidak boleh berharap selain daripada Allah. Karena ikhlas sendiri juga ada levelnya, ada tingkatannya. Ikhlas, mukhlas, mukhlis. Ya, jadi ada levelnya. Nah, ikhlas yang saya jelaskan tadi, yang saya definisikan tadi, itu bukan ikhlas yang salah. Ikhlas yang juga benar gitu, dalam artian bersandarnya kepada Allah. Ya, tidak boleh bersandar selain daripada Allah. Tidak boleh berharap selain daripada Allah. Jadi kalau berharapnya kepada Allah sah, itu boleh, itu baik gitu loh. Itu baik standarnya. Kalau kita dilarang berharap kepada Allah, ini kan malah aneh. Siapa yang berani melarang kita untuk berharap kepada Allah gitu. Konteksnya adalah sedekah itu perbuatan, berdoa itu adalah permintaan. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, perlu dipahami juga yang banyak tidak disadari adalah bagaimana bersedekahnya atau caranya. Saya rasa semua dari kamu itu sudah bersedekah. Tetapi sedekahnya itu yang penting ngasih. Mungkin ya. Yang penting ngasih. Jadi punya 1 juta, dapat rezeki hari ini 1 juta. Yang penting ngasih 10.000, 20.000. Saya sudah sedekah kok. Ternyata itu kan tidak memenuhi sebenarnya. Tidak memenuhi kuotanya. Nah, bahasa saya kuota aja deh gitu. Karena sedekah itu minim ya. Minim mengeluarkan sedekah itu 2,5%. Bahkan menurut saya 2,5% itu bukan sedekah. Itu adalah mengembalikan hak orang lain. Jadi mulailah dari 5%, 10% sampai seterusnya. Semakin besar persentasenya adalah semakin baik. Nah, di sini bukan bicara nominal ya, tapi bicara kualitas, bicara prosentase. Jadi tidak bicara berapa banyaknya, bukan. Contoh, hari ini kamu dapat 1 juta. Kalau ikrarmu kepada Allah, janjimu kepada Allah, itu 10%, berarti 100.000 kamu keluarkan sedekah kepada siapa saja. Kan 10%. Nah, kalau besoknya ternyata turun pendapatan kamu yang berdagang ini ya, turun pendapatan kamu menjadi 500.000. Maka yang disedekahkan menurut ikrarmu, ya ini kan pembelajaran ya. Jangan langsung berpikir sedekah aja kok kebanyakan aturan. Kalau mau sedekah aja, enggak aja gitu kan. Ya tidak bisa seperti itu juga gitu loh.
tidak bisa seperti itu juga. Karena saya juga harus memposisikan atau berbicara kepada teman-teman yang ingin belajar tentang keilmuan sedekah. Nah, ketika 500.000 rezekimu, prosentase sedekahnya adalah 50.000 karena 10% itu ikrarmu. Nah, pentingnya ikrar, berjanji kepada Allah, ini membuat ikatan batin, melatih diri. Jadi ketika kamu bersedekah, itu kamu tahu persis bahwa saya pernah berjanji ke Allah saya akan bersedekah sekian. Lebih boleh, kurang jangan. Maka dari sekarang ikrarkan dirimu, ya. Berjanji ke Allah. Ya Allah, saya berjanji setelah ini berapapun rezeki yang saya dapat, 10% saya akan bagikan pada mereka yang memerlukan atau saya sedekahkan. Coba seperti itu. Kamu coba aja cara yang sudah saya tawarkan ke kamu ini, ya. Kemudian pertanyaannya, kalau saya nggak punya duit sama sekali, Gus, ya udah, berarti kan nggak bersedekah dengan uang, bersedekah dengan apa saja yang bisa kamu sedekahkan. Bahkan sebenarnya senyum pun sedekah. Jadi jangan suka marah-marah, ya. Itu yang kedua. Kemudian kalau misalkan saya rugi, Gus, dalam bisnis. Nah, kalau rugi sifatnya seikhlasnya saja. Ini keilmuan dari RKD loh, ya. Bukan aturan atau dalil dan lain-lain. Nggak ada. Saya tidak berdasarkan dalil, tapi berdasarkan saya yakin ke Allah. Ketika kita berbagi, Allah akan berikan lebih banyak lagi rezeki kepada kita. Lanjut. Nah, jika dapat rezeki, tentukan prosentasenya. Terus lakukan seperti itu. Dan bahkan jika lebih baik, lebih berani lagi, tambahkan prosentasenya. Jika rugi, sedekah tetap tapi seikhlasnya. Mau 20.000, mau 10.000, mau 5.000 juga gak apa-apa. Seikhlasnya. Karena konsepnya begini, kalau kita posisi rugi, kita bersedekah, itu tujuannya menarik rezeki agar datang melalui karomah dari sedekah. Jika kita mendapatkan keuntungan lalu kita bersedekah, tujuannya adalah agar Allah tambahkan. Ya, jelas ya di sini, ya, agar logika atau pikiran kita benar-benar tersadar secara keilmuannya, oh seperti ini ternyata gitu loh. Itu disebutnya aha atau sense of aha. Nah, kepada siapa saya harus bersedekah agar sedekah saya benar-benar sedekah yang berkualitas. Ya. Ini pentingnya nih, jangan langsung lompat ke luar. Kalau pada akhirnya di internal sendiri juga sebenarnya belum kita kasih. Oke, yang pertama itu adalah orang tuamu. Berikut dengan gurumu, itu masuk pada orang tuamu. Karena orang tua itu bermakna dua bagi saya. Orang tua zahir dan orang tua batin. Orang tua zahir adalah orang tua kita, ayah dan ibu kita. Orang tua batin adalah guru kita. Jangan lihat mereka sudah kaya atau tidak kaya. Karena bagaimanapun itu kewajiban kita. Nah, kepada orang tua kewajiban kita karena jasa mereka yang sudah merawat kita, yang sudah melahirkan kita. Walaupun sebenarnya harta kita segudang sekalipun tidak bisa menukar itu dengan kasih sayang mereka, tidak akan pernah bisa. Tetapi sebagai bentuk baktimu dan rasa bersyukurmu, maka wajib menurut saya kamu bersedekah kepada orang tua. Lalu kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita tentang nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai keagamaan. Di mana ketika kita mendapatkan nilai-nilai tersebut kemudian kita manfaatkan, kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka sebenarnya jasa tersebut atau kebaikan tersebut itu sebab adanya guru. Disitulah kita juga pentingnya berterima kasih dengan cara kita bersedekah. Berapapun yang kamu ingin berikan, tetapi tidak kurang dari prosentase yang kamu keluarkan atau sesuai ikrarmu tadi. Sudah clear di sini ya, setelah orang tua yaitu saudara dekat yang notabene benar-benar susah dan membutuhkan. Nah, cara bersedekahnya kalau kamu memang seorang bos, berdayakan dia, berikan dia pekerjaan. Nah, tetapi jika memang dia tidak bisa bekerja karena sebuah kondisi bla 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 bla, segala macam alasannya, ya mungkin perlu kamu santuni. Bisa jadi karena saudaramu tua, ya tidak bisa bekerja lagi, atau saudaramu sedang sakit, itu perlu untuk disedekahi. Jadi arahnya kedua adalah kepada kerabat atau saudara. Nah, yang ketiga adalah kepada fakir miskin. Mulailah dari anak yatim, janda tua, kemudian tetangga yang benar-benar membutuhkan. Hidupkan nilai-nilai sedekah. Kemudian juga bisa kepada masjid. Nah, biasanya kita bersedekah itu ada dua cara. Sedekah sebagai bentuk terima kasih, continue, itu pasti juga akan mendapatkan manfaat. Nah, sedekah kedua adalah amal jariah yang sepanjang masa walaupun kita meninggal tetapi
amal jariah kita itu masih terus berjalan untuk kita atau pahalanya masih terus mengalir kepada kita. Itu bisa ke masjid ya, atau berikan kendaraan kepada gurumu misalkan, atau ke orang tuamu. Kemudian buatkan musola di sekitar tempat gurumu misalkan atau tempat orang tuamu. Agar apa? Agar terus digunakan untuk beribadah dan terus mengalir kepada kamu juga pahalanya. Nah, ada dua cara seperti itu tadi yang saya jelaskan. Tinggal kamu pilih yang mana. Tetapi dengan tidak menghilangkan salah satunya. Jadi bersedekah itu luar biasa feedbacknya. Dan kalau saya mau jujur, keajaiban yang paling pasti terjadi itu sebabnya apa Gus? Kalau kamu ada pertanyaan demikian, saya jawab sedekah. Kalau bersyukur gimana Gus? Nah, tetap pintunya adalah bersyukur. Tidak bisa dipisahkan. Jadi yang lain-lain itu termasuk sedekah itu sebab kita bersyukur. Anda kalau nemuin orang-orang yang benar kualitas syukurnya dijaga, dia sudah berlimpah. Dia tidak akan takut untuk berbagi, tidak akan khawatir untuk sedekah. Pertanyaan yang sering saya baca di kolom komen, pertanyaan yang saya sering dapatkan dari peserta, bagaimana kalau orang tua saya meninggal Gus, guru saya meninggal? Kamu boleh bersedekah kepada siapa saja, namun di atas namakan orang tua atau gurumu. Artinya bersedekahlah mengatasnamakan orang tuamu. Jadi kalau mudahnya begini, saya bersedekah kepada si fulan. Ini bukan dari saya tapi dari orang tua saya. Tapi tenang, tidak akan mengurangi nilai kebaikan atau manfaat yang Allah berikan kepada kamu, atau pahala tidak akan dikurangi. Jadi jangan khawatir. Lagian kalau saya pribadi, kalaupun toh akan mengurangi pahala saya nggak masalah. Yang penting orang yang sudah meninggal, lebih-lebih orang tua itu benar-benar selalu mendapatkan manfaat dari perbuatan baik saya. Semoga ini bermanfaat. Semoga semua pertanyaan terjawab. Setelah banyaknya muncul di kolom komen bagaimana kalau orang tua saya meninggal dan kepada siapa saya harus bersedekah yang baik. Kemudian bagaimana cara bersedekah yang baik dan berapa persentasenya untuk bersedekah. Saya sudah jawab semuanya di video kali ini. Masih belum paham? Silakan tonton ulang. Terima kasih. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifilullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.